Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan bila ghayah lillahi wahdah la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri s-salihin fid darain amin. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Pemirsa yang saya muliakan, sahabat Ruhama, kembali lagi kita ke serial Sirah Nabawi dari Khulasah Nurul Yaqin, yang kali ini adalah temanya kelahiran Rasulullah SAW dan yang menyusukan Rasulullah SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal Itsnain ats-tsaniya asyara min Rabiul Awwal amal fil. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Yang menjadi bidan pada waktu itu adalah Safiyah binti Amr ibn Auf, bila saya tidak salah ya. Safiyah ya. Dan dia dilahirkan hari Senin pagi di rumahnya Abdul Muttalib. Terjadi banyak keajaiban saat Rasulullah SAW dilahirkan ya. Ada sesembahan orang Majusi, api yang menyala hampir 1000 tahun padam pada hari itu. Ada danau yang surut sebagai pertanda akan dekatnya kiamah dan sebagai pertanda datangnya Rasulullah SAW. Ada bintang yang membentuk rasi Muhammad SAW, yang orang Yahudi pada waktu itu paham betul ya, bila rasi bintang Muhammad datang berarti Nabi SAW dilahirkan. Ketika Nabi lahir, Aminah juga mengalami banyak keajaiban. Tak terasa sakit saat melahirkan, tak terasa ada yang mengganggu saat mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan hanya setetes darah yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih luar biasa lagi, walau diperdebatkan di kalangan para ulama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam kondisi dikhitan. Dan saya pribadi meyakini riwayat itu ya. Nah itu sebagai pertanda bahwa yang lahir ini bukan orang sembarangan. Bahkan Aminah radhiyallahu anha mengatakan saat Rasulullah SAW dilahirkan, keluar cahaya, kalau ibarat sekarang, keluar cahaya yang memproyeksikan bahwa Aminah mampu melihat Romawi dan Persia dari tempat dia melahirkan Rasulullah SAW, sebagai isyarah bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW, bahwa dua negara adidaya ini akan berada di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar betul itu ya. Wa summiya amu wiladatihi amal fil. Disebutkan atau diistilahkan hari atau tahun kelahiran Rasulullah SAW dengan tahun gajah. Lianna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azimun. Karena pada waktu itu Raja Habsyah ya, dia ini gubernur sebenarnya ya, di bawah kepemimpinan Ethiopia, di bawah kepemimpinan Raja Najasyi kalau kita baca di kitab yang panjang. Namun Habsyah ditugaskan oleh Ethiopia memimpin wilayah kekuasaan Ethiopia pada waktu itu di Yaman ya, maka dia menjadi gubernurnya, jenderal yang sangat hebat. Sebenarnya Habsyah ini ya, dia mengirim tentara bergajah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jaisha. Pada hari itu tentara bergajah yang elit ini, tentara bergajah yang canggih ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikraman liwiladatihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi kemuliaan bagi kelahiran Rasulullah SAW. Namun bukan pas datangnya tentara bergajah Nabi lahir. Diriwayatkan 40 hari sesudah peristiwa tentara bergajah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui drone yang bernama Ababil, lahir Rasulullah SAW. Berarti jaraknya 40 hari. Dan ini luar biasa kawan-kawan yang saya muliakan.
Kenapa Habasyah yang tadinya kita bilang jenderal yang hebat sebenarnya hancur? Hancur karena apa? Hancur karena kesombongan, hancur karena ambisi yang berlebihan, hancur karena ego yang sudah memimpin kehidupannya. Andai dia tidak terlalu sombong, andai dia tidak menuruti ambisinya, andai ego mampu dia kontrol, saya yakin dia tidak masuk di wilayah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya Yaman, dia sudah punya kekayaan, bahkan diriwayatkan dia mampu membangun gereja yang salib terbuat dari emas. Iri dia, cemburu dia, sombong dia. Gereja saya dibangun dari emas, kenapa tidak didatangi orang? Kenapa orang datang ke Mekah yang hanya melihat bangunan kubus terbuat dari batu biasa? Wah, kesombongannya mengalahkan akal sehatnya. Ego dan ambisinya yang berlebihan membuat dia hancur, terjerumus pada kekalahan yang sangat fatal sekali. Dia mengirim tentara elitnya, tentara yang paling hebatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun di sini kita belajar, sehebat apapun kau, sekuat apapun kau, secanggih apapun fasilitasmu, jika Allah berkehendak, hanya burung-burung kecil yang disebut dengan istilah ababil, Allah sebutkan di Al-Quran, menghancurkan, menghabiskan. Habisnya itu bukan habis yang biasa. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kata Allah. Dia lebur seperti dedaunan yang dimakan ulat, atau seperti kapur yang kita remuk menjadi kepingan-kepingan kecil seperti butiran debu. Habis dibikin oleh ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan bagi kita umat Islam, pesan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau sombong, jangan kau menuruti ambisi yang berlebihan, jangan perturutkan egomu. Selalu kontrol agar kau tetap rendah hati, selalu kontrol agar kau tetap menjaga stabilitas ambisimu yang logik, selalu kontrol bagaimana egomu mengikuti akal sehatmu supaya bahagia hidupmu. Wa arba'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Dari peristiwa kelahiran, Umar Abdul Jabbar menceritakan bahwa yang menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah ibunya Aminah adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Di sini diceritakan bahwa dia khadimatu ammihi Abi Talib, Abi Lahab. Dia ini adalah pembantu pamannya Abu Lahab. Wah, ya. Abu Lahab nanti menjadi musuh Nabi, pendengkinya Nabi, pembencinya Nabi, yang merepotkan dakwah Nabi. Namun jangan silap, jangan kau salah bahwa Abu Lahab dulunya sangat mencintai Rasulullah SAW. Sengking girangnya ketika utusan Aminah mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa yang lahir dari Aminah adalah anak laki-laki yang tampan, anak laki-laki yang hebat. Abu Lahab senang betul, girang betul, sengking girangnya dimerdekakan seorang hamba bernama Suwaibah al-Aslamiyah dengan syarat dia menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun masa menyusukan Suwaibah Nabi disusukan oleh Suwaibah tidak lama, karena kakeknya Abdul Muttalib menyarankan kepada Aminah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan di kampung yang bersih, disusukan di kampung yang bahasa Arabnya masih murni, karena Abdul Muttalib mengharapkan dan meyakini bahwa cucunya yang satu ini akan menjadi orang yang sangat hebat, pemimpin seluruh umat manusia. Maka di sini diceritakan summa Halimatus Sa'diyah, sesudah Suwaibah Nabi disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah di Taif, di kampung di mana udaranya bersih, di mana bahasa Arab masih terjaga. Betul sekali apa yang diimpikan oleh Abdul Muttalib, nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang fasih dalam berbicara, dan ini mendukung Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam ke seluruh penduduk kota Mekah dan ke seluruh dunia ini. Ila an balagha umruhu 4 sanawat, sampai umurnya 4 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh dan dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.